Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Barik Bintang Sokone Satria dengan NRP akhir 24 dari Prodi Teknik Pertambangan. Izin untuk menjelaskan tentang buku chapter 1. Buku chapter 1 ini berjudul Introducing Geology, The Essential of Plate Tectonic and Other Important Concepts. Jadi untuk buku yang pertama ini menjelaskan tentang pengertian dari geologi itu sendiri, terus plate tectonic, lalu hal penting lainnya. Nah, untuk buku ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Who Needs Geology, siapa yang membutuhkan geologi, lalu Supplying Things We Need, Protecting the Environment, Avoiding Geologic Hazard, Understanding Our Surrounding, Earth System, an overview of physical geology important concepts, internal process, like how the Earth internal heat engine works, Earth interior, the theory of plate tectonic, divergent, convergent, transform, dan proses the Earth external heat engine. Lalu ada geology time, dan terakhir yaitu kesimpulan. Oke, untuk yang pertama ini saya buka dari siapa sih yang membutuhkan geologi. Nah, geologi ini dibutuhkan oleh semua manusia di muka bumi ini. Nah, ilmu geologi ini membantu manusia memahami tentang perilaku bumi, lalu juga tentang yang terjadi pada bumi ini sendiri. Yang pertama yaitu supplying things we need, semua kebutuhan manusia seperti bahan bangunan, logam, energi, segala dan semuanya itu berasal dari bumi. Terus yang selanjutnya yaitu protecting the environment. Pengetahuan geologi digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari penambangan maupun pengeboran minyak, pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam. Yang selanjutnya yaitu avoiding geologic hazard. Jadi geologi ini membantu kita untuk memahami tentang bencana alam, tsunami, perilaku bumi, gunung berapi, tanah longsor, agar manusia itu dapat mengurangi, agar dapat memahami dan dapat mengurangi resikonya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada understanding our surroundings. Jadi geologi ini memberi pemahaman tentang kita bagaimana pegunungan, lembah, palung terbentuk serta proses-proses yang terjadi pada permukaan bumi ini. Untuk yang selanjutnya yaitu Earth System. Bumi dianggap sebagai sistem besar yang terdiri dari beberapa subsistem speres. Yang pertama yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Untuk atmosfer sendiri yaitu lapisan gas yang menyelimuti permukaan bumi dari luar. Yang selanjutnya yaitu hidrosfer, yaitu berupa air di laut, sungai, danau, river, dan lain sebagainya. Lalu es batu yang di Antartika juga termasuk. Yang selanjutnya yaitu biosfer, yang berarti semua makhluk hidup di muka bumi ini. Lalu ada geosfer, batuan penyusun tanah di muka bumi ini. Lalu ada yang menyebabkan tsunami, hidrosfer. Lalu ada pembusukan tanaman, biosfer, dan pembentukan tanah gabungan dengan atmosfer dan geosfer. Yang selanjutnya itu important concepts of physical geology. Geologi fisik mempelajari bahan penyusun bumi dan proses yang mengubahnya baik di permukaan maupun di dalamnya. Bumi bekerja seperti mesin besar dengan dua mesin panas atau heat engine. Yang pertama yaitu mesin internal, lalu ada mesin eksternal. Nah, untuk mesin internal ini digerakkan oleh panas di dalam bumi yang menyebabkan pergerakan lempeng, gunung, lalu vulkanisme. Lalu untuk yang eksternal ini sendiri terjadi dari energi matahari yang menyebabkan pelapukan, erosi, siklus air, dan perubahan bentuk permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu internal process, how the Earth internal heat engine works. Untuk dari internal engine-nya, jadi panas dari bumi ini menyebabkan sirkulasi material di mantel bumi itu mengalami sebuah konveksi. Konveksi itu sama halnya seperti kita merebus sebuah air ya. Kalau misal ada apinya, airnya yang direbus itu akan bereaksi. Ya seperti halnya dengan muka bumi ini. Inti bumi itu panas, mantel itu panas. Jadi begitu dengan perilaku bumi yang seperti itu pasti ada reaksinya, yaitu kayak gaya tektonik yang menyebabkan gempa bumi, terus pergerakan lempeng juga terjadi, salah satu faktornya karena itu. Yang selanjutnya yaitu Theory of Plate Tectonic.
Jadi teori tektonik lempeng menjelaskan bahwa litosfer bumi atau kerak mantel di bagian atas terpecah menjadi beberapa lempeng besar, bergerak di atas astenosfer yang lebih plastis. Lalu terdapat 3 jenis lempeng. Oh ya, perlu diketahui sendiri, lapisan bumi ini dibagi menjadi 5 menurut fisika dan dibagi menjadi 3 menurut kimia. Untuk yang menurut kimia, yaitu dibagi menjadi inti bumi, mantel, lalu kerak bumi. Jika menurut fisika, yaitu inner core, outer core, lalu ada mesosfer, astenosfer, dan litosfer. Nah, untuk bumi ini berlaku, inti bumi itu berlaku padat, lalu cair, padat, dan seterusnya. Nah, lalu baru kita bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang divergen, convergen, dan transform. Nah, apa sih divergen ini? Divergen itu adalah sebuah pergerakan antara dua lempeng atau dua kerak itu yang semakin menjauh. Seperti contohnya di mid ocean ridge, di punggungan tengah laut yang ada di samudra sekarang. Lalu kalau konvergen itu sebuah tabrakan atau tumbukan dari sebuah kerak benua ataupun kerak samudra yang terjadi. Lalu untuk transform ini gesekan dari kedua benua ataupun samudra. Lebih tepatnya pergeseran antara kerak bumi ataupun lempeng. Yang selanjutnya yaitu superficial atau external process. Jadi proses di permukaan bumi digerakkan oleh energi matahari, seperti pelapukan batuan, erosi, transportasi sedimen, dan pengendapan. Jadi proses-proses ini bekerja berlawanan dengan proses internal. Jika gaya internal membangun pegunungan, maka gaya eksternal akan mengikis atau terjadinya erosi pada pegunungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu geologic time. Konsep waktu geologi sangat penting. Bumi berumur sekitar 4 miliar tahun dan proses-proses geologinya berlangsung sangat lama. Dengan mempelajari lapisan batu dan fosil, ilmuwan dapat merekonstruksi sejarah bumi dan evolusi kehidupan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu summary atau kesimpulan. Jadi bab dari chapter 1 ini menjelaskan tentang pengenalan geologi, lalu tadi ada tentang pengenalan lempeng maupun kerak bumi, dan lain sebagainya. Jadi bumi itu awal terciptanya dari dari kejadian Big Bang, lalu ada kerak bumi yang kerak samudra yang berusia kurang lebih masih sekitar baru, masih 200 tahun, karena bumi ini selalu mengalami sebuah recycling atau berputar kembali gitu. Lalu untuk kerak benua ini umurnya jauh lebih lama daripada kerak samudra, karena kerak benua ini lebih dulu ada dari awal bumi itu ada. Jadi permukaan bumi dulu itu berumur 4,5 miliar tahun, itu kurang lebih kerak benua juga umurnya sudah segitu. Dan untuk kerak samudra, karena dia tuh terus menerus recycling, jadi tapi dalam cukup waktu yang lama ya, sekitar 200 juta tahun, dia tuh tetap mengalami sebuah recycling di dalam pembentukannya gitu. Nah, lalu jika konvergen itu bisa terjadi karena tabrakan kedua lempeng, misal kerak samudra dan kerak samudra, itu akan karena komposisinya mereka sangat berat, sama-sama berat dan tipis, jadi akan membentuk sebuah palung. Lalu jika dia berkerak benua dan kerak benua, biasanya akan membentuk sebuah gunung mati seperti gunung Himalaya yang kita tahu, yaitu gunung Everest. Lalu jika kerak samudra dan kerak benua bertabrakan, yang mana yang terjadi di mid ocean ridge, yang seperti terjadi di divergen dari punggungan tengah laut itu, lalu kerak samudranya menjauh ke pesisir, ke daratan, lalu menabrak kerak benua. Nah, kerak samudra tersebut akan tersubduksi oleh kerak benua karena mereka tercipta dari material yang berbeda. Sedangkan kerak benua ini jauh lebih massa jenisnya lebih tinggi dan dia ketebalannya lebih banyak. Dan untuk kerak samudra ini dia memiliki ketebalan yang tipis tapi dia keras, jadi dia akan tersubduksi dan akan leleh lagi ke mantel dan naik ke atas.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.